Shalom saudara-saudara yang terkasih. Mari kita buka surat Roma pasal 10. Kita baca ayat ke-9 sampai yang ke-10. Roma 10 ayat yang ke-9 sampai 10. Kita akan menggali firman Tuhan dengan topik mengaku dan percaya yang menyelamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara terkasih, pernahkah saudara merenungkan keselamatan saudara di dalam kekalan? Kemanakah jiwa saudara akan pergi setelah hidup di dunia ini berakhir? Bagaimana dengan seluruh kebanggaan pencapaian saudara selama ini? Gelar, harta, kekayaan, pasangan yang saudara idolakan, dan sebagainya. Kemanakah semuanya itu setelah saudara pergi dari dunia ini? Akan kemana? Alkitab memperingatkan kepada kita bahwa ada kekekalan setelah kita dipanggil Tuhan. Di bagian firman Tuhan tadi kita melihat mengaku dengan mulutmu. Jadi saudara-saudara, sebuah pengakuan itu sangat penting. Bagi yang berpacaran, setiap pasangan ingin mendapatkan pengakuan yang di depan umum, di depan temannya, sahabat, kerabat, ataupun keluarga. Demikian juga dengan pasangan suami istri. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Buktinya adalah kata kurios bisa berarti Tuhan dan Tuan memang. Lihat konteksnya yang menentukan. Kata Tuhan misalnya diartikan Tuhan, misalnya terhadap perempuan Samaria yang ketemu Yesus. Dia baru mengenal Yesus. Tentu kita perlakukan kata Tuhan di sana karena dia belum pernah mengenal Yesus. Kata Tuhan seperti orang-orang Yahudi yang jelas-jelas adalah monoteis. Dalam artian menyebut kata Tuhan berarti dalam arti yang setinggi-tingginya karena mereka monoteis. Seperti misalnya kita bisa melihatnya dalam Yohanes 9 ayat 38. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Nah, ini monoteis ya, pasti sebutan yang diberlakukan di situ Tuhan. Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai 60 misalnya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jadi di sini Tuhan ya, bukan Tuan. Kalau Tuan tidak tepat. Karena suatu doa ya. Kata yang disebut dua kali di situ adalah kurie, yang berarti Tuhan. Contoh yang lain misalnya dalam Kisah Para Rasul. Yesus disebut Tuhan itu sebanyak 92 kali. Disebut Tuhan Yesus sebanyak 13 kali. Dan disebut Tuhan Yesus Kristus sebanyak 6 kali. Yang berikutnya, Yesus adalah Tuhan dan percaya akan kebangkitannya. Selain percaya Yesus adalah Tuhan, what next? Apa yang lainnya yang begitu penting? Yang pertama adalah percaya bahwa Dia sungguh-sungguh bangkit. Yesus bangkit di antara orang mati. Kita harus mempercayai baik kematian maupun kebangkitan Yesus. Tidak mungkin kita mempercayai Yesus bangkit
kalau kita tidak mempercayai bahwa Yesus mati. Tidak ada gunanya sekedar percaya bahwa Yesus mati kalau kita tidak mempercayai juga bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita. Sebaliknya, tidak ada gunanya mempercayai kematian Yesus untuk dosa-dosa kita kalau kita tidak mempercayai kebangkitannya di antara orang mati. Iman dalam persoalan kebangkitan Kristus ini merupakan syarat keselamatan. Alkitab menulis kebangkitannya. Nah, apakah kita sungguh-sungguh mempercayainya? Yang kedua, Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, berikutnya kita akan menggali kata selamat. Kamu akan diselamatkan. Apa arti keselamatan buat saudara? Apakah keselamatan tidak menggetarkan hati saudara saat ini? Apa saudara menganggap biasa-biasa saja sambil lalu begitu ya? Apa saudara tidak takut dengan penghukuman kekal jika tanpa juru selamat? Tanpa juru selamat pasti tidak selamat. Binasa di dalam kekekalan. Apakah saudara yakin sudah selamat saat ini? Nah, berikutnya ini pentingnya. Yesus mati dan dibangkitkan. Jadi ini adalah iman yang mesti termasuk keduanya. Percaya bahwa Dia telah mati dan dibangkitkan. Kita tengok pertama kali ya. Yang pertama mati. Bahwa Dia mati disalibkan untuk menebus dosa orang-orang pilihan. Bukan mati konyol atau sia-sia atau bahkan penjahat. Bukan pula mati karena suatu kejahatan yang pernah Dia buat. Tetapi mati supaya manusia yang percaya beroleh hidup. Yang kedua, bangkit. Ia tidak hanya mati, tetapi bangkit. Kita lihat ya, bukti kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Yang pertama, kubur kosong. Berikutnya, Yesus berulang kali menampakkan diri setelah kebangkitannya. Artinya ada banyak saksi yang melihat. Kisah para Rasul 2 ayat 32 misalnya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kemudian kisah para Rasul 3 ayat 15. Demikianlah Ia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Yang penting adalah Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau kita lihat ya, Ia mati pada hari Jumat. Ya lebih kurang pukul 3 siang. Kalau kita lihat di dalam Matius 27 ayat 46 sampai 50. Ini adalah hari pertama ya. Kemudian Ia ada dalam kuburan pada hari Sabtu. Ini adalah hari kedua. Ia bangkit pada hari Minggu pagi dini hari, Matius 28 ayat 1 sampai 6. Jadi ini adalah hari ketiga. Ingat ya, orang-orang Yahudi itu mempunyai pengertian pergantian hari pada pukul 6 sore. Bukan seperti kita yang pergantian harinya itu terjadi pukul 12 malam. Jadi kalau dihitung-hitung, Yesus itu hanya mati sekitar selama kira-kira 37 sampai 38 jam. Dia adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia kemudian hidup kekal, tidak mati lagi. Jadi Yesus disebut sebagai yang pertama, yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Ada banyak ya peristiwa kebangkitan yang terjadi sebelum kebangkitan Yesus. Misalnya satu Raja 17 ayat 17 sampai 24. Kemudian 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Kemudian Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 dan sebagainya.
Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 23 dan 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23 dan Wahyu ayat pasal 1 ayat 5 tetap menyebutkan kebangkitan Yesus sebagai yang sulung, yang pertama. Kita lihat ya, Kisah Para Rasul 26 ayat 23. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Kemudian Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan Wahyu 1 ayat 5. Ya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi dan seterusnya. Nah, mungkin saudara akan bertanya, apa bedanya? Ada juga orang yang bangkit sebelum Yesus, tapi dikatakan di situ Yesus yang sulung, yang pertama kali. Perbedaan kebangkitan Yesus dengan yang lain, pertama, Yesus bangkit dan kemudian hidup kekal. Yang lain baik dalam PL maupun PB bangkit terus mati lagi. Tapi Yesus bangkit dengan tubuh kebangkitan dan orang-orang itu bangkit dengan tubuh biasa. Ini menunjukkan Allah memproklamasikan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Jadi kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36, didahului oleh khotbah Petrus. Kemudian ada pembunuhan terhadap Yesus oleh orang-orang Yahudi, Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Lalu disusul dengan pemberitaan tentang kebangkitan Kristus, kenaikannya ke surga dan duduknya ia di sebelah kanan Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 24-35. Jadi sekalipun orang-orang Yahudi tidak mempercayai klaim Yesus bahwa ia adalah Tuhan dan Kristus, tetapi Allah menyatakan kedua hal itu kepada dunia dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mengangkatnya ke surga. Berikutnya yang juga penting adalah percaya dibenarkan. Siapa yang membenarkan saudara? Ini penting ya, renungkan apakah diri sendiri ataukah Allah? Apakah diri sendiri atau Bapa di dalam Yesus? Apa yang membuat saudara dibenarkan? Kalau saudara merasa dibenarkan. Alkitab mengajarkan kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita dibenarkan oleh Bapa karena kita ada Yesus di dalamnya. Yang mengaku diselamatkan, sekarang kita bahas. Apakah ini pengakuan cukup di bibir atau dari hati saudara yang paling dalam? Alkitab mengajar kita bukan hanya mengaku di bibir. Penting untuk mengaku iman percaya saudara kepada dunia ini. Yesus juga akan mengaku saudara di hadapan Allah. Dan sekarang kita lihat ya, syarat keselamatan atau pembenaran, justification. Kita harus mempercayai kedua hal, yaitu dengan hati kita bahwa kita percaya Yesus itu Tuhan dan kita percaya juga kebangkitan Yesus dan mengakuinya dengan mulut kita. Ini merupakan syarat keselamatan. Pengakuan dengan mulut kepada orang lain merupakan suatu yang penting. Coba ya kita lihat Matius 10 ayat 32-33. Setiap orang yang mengakui percaya di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah sungkan? Mungkin karena posisi, jabatan, ataupun ketenaran, saya tidak tahu. Tapi ini penting saudara renungkan Matius 10 ayat 32-33 ini. Tetapi pengakuan dengan mulut ini harus disertai dengan kepercayaan dari hati.
bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kata-kata percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati harus dihubungkan dengan kematian Kristus. Dan semua ini harus dihubungkan dengan keselamatan kita dari dosa-dosa kita. Kalau saudara pada saat ini tidak mau mengaku Yesus, seperti itu, saudara akan dipaksa untuk mengakuinya pada akhir zaman. Tetapi saudara tidak akan diselamatkan. Kita lihat ya, Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara kasih, ini adalah sangat-sangat penting. Dan jika saudara saat ini belum merasakan mengaku dan dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, dan berani mengaku dengan mulut di depan orang-orang, sadari konsekuensinya bahwa Bapa juga akan tidak mengakui kita di hadapan Dia suatu saat nanti. Maka saudara percaya dengan hati dan mengakuinya bahwa dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkannya di antara orang mati. Kiranya saudara makin dikuatkan, makin diteguhkan di dalam panggilan Allah pada saat ini, dan saudara menjadi murid Allah Tuhan untuk bagi kemuliaannya di dalam segala hal yang saudara lakukan. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Amin.